Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah, dan juga untuk sekarang ini kami ada di Masjid Nurul Amin di kawasan Simo Jawar untuk program kajian kini yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan kami bersama ibu-ibu Jamiah Muslimat dari Nurul Amin, Masjid Nurul Amin. Kita akan bertemu setiap hari Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk program kajian kini pagi ini kita bersama Ustadz Haji Farmadi Hashim yang dulu ada di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Sekarang beliau dipercaya untuk memimpin kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Yai? Sehat, barokah, doa panjenengan dan bunda-bunda solihah. Bunda-bunda solihah. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk Yai Farmadi menempati pos baru di Kabupaten Blitar. Masih Jawa Timur kok ya? Masih Jawa Timur. Dan tidak jalan kaki. Baik, Yai, hari ini kita akan bicara tentang 4 keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita bandingkan dengan umatnya Nabi Adam misalnya. Bahkan dengan Nabi Adamnya. Bahkan dengan Nabi Adam. Itu beda. Ada bedanya. Baik, monggo Yai. Baik, kita terima mulai kasih kita. Ustadz Isa Ansori dan bunda-bunda solihah yang pagi ini kelihatan wajahnya ceria. Amin. Karena di jilbabnya ada tulisannya belum lunas. Nanti kalau sudah lunas, bunda-bunda solihah tambah lagi. Gitu. Tambah lagi ya. Baik, bunda-bunda solihah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah referensi Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani pada halaman 62-63. Di sana ada pengakuan secara jujur Nabiullah Adam. Nabi Allah Adam mengaku secara jujur terhadap keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk kita ini, umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah referensi ini, anna Adam alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Adam menyampaikan satu statement, yang statement itu qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau umat Muhammadin memberi kemuliaan, keutamaan kepada umat Nabi Muhammad arba'a karomatin, 4 kemuliaan. Yang 4 kemuliaan itu kata Nabiullah Adam ma'a'taniha, belum pernah diberikan kepada siapapun termasuk Nabi Adam. Dahsyat, luar biasa. Pertama, pengakuan secara jujur Nabiullah Adam, qabulu taubati kana bi Makkah. Diterimanya taubat Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala kana bi Makkah, di Makkah Al-Mukarramah. Diterimanya taubat Nabi Adam. Wa ummatu Muhammadin, adapun umat Nabi Muhammad, yatubuna fi kulli makanin, bertaubat menyesali perbuatan-perbuatan dosanya dimanapun berada, fayaqbalullahu taubatahum, Allah terima taubatnya. Satu, Nabiullah Adam itu, bunda, mendapat instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dam, kata Allah, uskun anta wa zaujukal jannah. Silakan engkau bersama istrimu wahai Adam
bertempat tinggal di sorga. Lalu wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa yang berada dalam sorga silahkan kau makan, silahkan kau minum bersama istrimu wahai Adam, haitsu syi'tuma, semaumu. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat wahai Adam bersama istrinya, jangan engkau mendekat hadhihi syajarah, pohon ini. Hadhihi syajarah itu Profesor Dr. Ali As-Sobuni, beliau menulis dalam sebuah referensi tafsirnya Sohfatut Tafasir, ada dua penafsiran. Pertama syajaratul khuldi, dan yang kedua syajaratul karomah. Akibat bujukan rayuan yang dilancarkan oleh setan, akhirnya Nabiullah Adam bukan hanya mendekat, melainkan Nabiullah Adam mengambil pohon itu. Fa'azallahuma syaitan. Karena melanggar aturan Allah tadi itu, Allah keluarkan Nabiullah Adam bersama ibunda Hawa dari sorga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Mereka berdua Nabiullah Adam bersama istrinya ibunda Hawa dikeluarkan dari sorga oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar SOP. Melanggar instruksi Allah Subhanahu wa taala. Saat dikeluarkan itu bunda-bunda solihah, Nabiullah Adam bersama istrinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dikeluarkan itu selama 350 tahun pisah. Bayangkan 350 tahun pisah. Suami istri bisa. Saya di Blitar karena tugas baru, istri bersama anak di rumah seminggu, bingung sudah Bun. Nih, 1 minggu bingung 1 minggu panjenengan yang biasa wali 5, wali songo dalam satu bis itu yang suami di depan, istri di belakang, bingung napa mbaten? Bingung kan? Nggak bisa tidur ya? Tinggal bisa tidur. Nanti kalau saya tidur sendennya ke siapa? Nah, sendennya siapa? Nanti kalau saya tidur, suami saya. Senden ke siapa? Panitia sudah jelas diamuk itu. Ya. Jadi 350 tahun, Bud. 350 tahun itu dipisahkan oleh Allah antara Nabiullah Adam bersama istrinya ibunda Hawa, menangis dan menangis. Yang tangisannya itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, jadi kita jeda sebentar ya. Dan kita berikan kesempatan untuk pesan-pesan yang lewat dulu sebentar. Dan setelah itu kita lanjut kembali untuk program Kajian Kini Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa.
Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program kajian Kini Jawa Pos TV, Anda belum terlambat ya, karena baru satu segmen yang kita lalui dan masih banyak lagi untuk kesempatan sampai dengan pukul 6 pagi nanti. Dan saya Isa Ansori bersama Farmadi ada di Masjid Nurul Amin, Simojawar, Surabaya. Dan kita ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, Bapak Ibu, hadirin, hadirat, terutama untuk pemirsa Jawa Pos TV yang ada di kediaman masing-masing, kita akan lanjut kembali tentang 4 keutamaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga Yai. Nah, setelah doa tadi itu, Rabbana Dhalamna Anfusana. Jadi begitu keluar, dikeluarkan dari surga Allah, menangis. Yang tangisannya itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana ya Rabbana. Terus Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Rabbana, duh Gusti, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zalim pada diri kami ya Allah. Kau perintahkan kami untuk tidak mendekat, melainkan kami mengambilnya. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi di hadapan engkau Allah Qadir Rabbul Jalil. Selama 350 tahun ini menangis dan diabadikan dalam Al-Quran, sehingga selama 350 tahun itu, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, dalam sebuah referensi Tambihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkan, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah kan? Bukan di Indonesia. Ya, qabulu taubati kana bi Makkah al-Mukarramah. Diterimanya taubat saya setelah saya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, diterimanya di Mekah Al-Mukarramah. Jadi dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Karena pertemuan Nabiullah Adam dan Hawa di Mekah tadi itu di Jabal Rahmah, orang-orang Indonesia menganggapnya beda, Ustaz. Kalau ada orang berangkat umroh, orang berangkat haji, titip foto. Bun, titip foto anak saya, nanti ditaruh di Jabal Rahmah supaya biar dapat jodohnya cepat datang. Bukan, dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diterimanya taubat Nabiullah Adam itu saat melanggar aturan Allah di Makkah. Berikutnya wa ummatu Muhammadin, adapun umat Nabi Muhammad, yatubuna fi kulli makanin, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, fayaqbalullahu taubatahum, Allah terima taubatnya. Jadi umat Nabi Muhammad itu diterima taubatnya di saat punya salah pada Allah Subhanahu wa taala kepada sesama manusia. Tidak harus di Mekah diterima taubatnya. Dan tidak harus 350 tahun. Dan tidak harus dipisah 350 tahun. Duduk di depan, yang satu di belakang, dalam satu bus itu. Ya. Ini nggak boleh turu. Kalau saya tidur, saya nambah sopo. Jadi, umat Nabi Muhammad diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak harus di Mekah. Ayo coba bayangkan, kalau panjenengan umat Nabi Muhammad kita ini ada instruksi
taubat umat Nabi Muhammad kalau punya salah baik kepada sama manusia atau mungkin pada Allah Subhanahu wa taala, nanti taubatnya diterima manakala di Mekah. Ongkosnya berapa? Yang umroh kemarin berapa ongkosnya itu? 39 juta. Itu baru sekali. Kalau instruksinya diterimanya nanti harus 4 kali. Makanya beruntung sekali kita dianugerahi oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita punya dosa, baik dosa kita pada sama manusia, dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, sesali perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka ingat, kalau kita punya dosa kepada sama manusia, pertama kita mohon maaf, mohon ampun kepada sama manusia. Jangan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil. Ustadz Isa Ansori di depan rumahnya ada mangga dan berbuah lebat dan masak. Pagi saya jalan, saya ambil. Misalnya, saya ambil tanpa ngomong sama beliaunya. Begitu saya ambil, saya mohon maafnya kepada siapa? Enggak boleh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama datangi Ustadz Isa Ansori. Ustadz, mohon maaf, tadi pagi saya jalan bersama istri di depan rumah panjenengan. Loh, kok mangga panjenengan itu? Saya ambil satu. Mohon maaf. Kalau Ustadz Isa Ansori ngomong, ya dibayar dong 50.000. Harus bayar, Bun. Mangga sudah dimakan. Beda dengan panjenengan ke pasar. Berapa, Bu? 20.000. Nggak bisa ditawar 15.000. Jadi kita lanjutkan nanti setelah yang lewat ini. Tapi tadi ngincipnya sudah satu. Sudah habis. Baik, pemirsa, Anda masih mengikuti program Kajian Kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan kembali lanjutkan tema yang satu ini setelah pesan-pesan berikut. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela kegiatan APEC 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Pemirsa, kita bicara tentang 4 keutamaan umat Muhammad SAW di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Dan saya Isa Ansari masih bersama Romo Kiai Haji Farmadi Hashim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang disempat-sempatkan subuh-subuh untuk hadir menemui ibu-ibu Jamiah Muslimat Masjid Nurul Amin di kawasan Simojawar, Surabaya. Luar biasa Yai Farmadi ini. Nah, Yai, itu kan Hakul Adami tadi. Ya, Hakul Adami ya. Kalau yang jodoh-jodoh tadi itu loh. Iya, Bapak, ibu-ibu tolong jangan sampaikan ke Bapak ya. Kalau umroh atau haji nggak usah bawa foto. Nanti fotonya ditempelin di. Yang dianjurkan berdoa. Dianjurkan untuk berdoa. Nanti nemu jodoh lagi jadinya. Oh, bahaya itu. Bahaya. Jadi begini, saya lanjutkan cerita sedikit.
Tadi terlanjur saya ambil mangganya Ustadz Isa Ansori. Selama Ustadz Isa Ansori tidak memberi maaf kepada saya yang ngambil tadi itu, Allah selamanya tidak akan beri maaf. Karena itu hakul adami, hak sesama manusia. Lebih parah kepada hakul adami daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya salah kepada Allah, langsung istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, aman. Kenapa? Karena Allah Ghaffaro, maha penerima taubat, maha penerima ngampun, itu Allah. Tapi kalau sama manusia, malah Ustadz Isa Ansori ngomong, ojo sampai loh. Ya kan? Bahaya sesama manusia. Maka dalam sebuah referensi yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, di saat kita mau taubatan nasuha, syaratnya ada 3. Amma surutuha fathalathatun. Syarat kita taubatan nasuha itu, pertama, an-nadam ala ma'amilah minal mukhalafat. Menyesali perbuatan dosa yang kita kerjakan. Saya ngambil mangga, menyesal. Apalagi turun dari masjid, sandal yang kita bawa jelek, loh kok api. Itu. Berikutnya yang kedua, tarkuz zalat fi jami'il halat wasaat. Meninggalkan azalat tadi, apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan, kita sesali. Yang terakhir, yang ketiga, al-azmu ala alla ayyauda ila mithli ma yaud. Jadi menyesali perbuatan dosanya, tidak akan mengulangi lagi. Berikutnya ini adalah al-azm, azam menyengaja untuk tidak mengerjakan yang berikutnya. Tidak kapok-kapok lombok. Artinya kalau panjenengan sekarang makan bakso misalnya, terlalu pedes, harus kapok. Besok sore ketemu saya diberi bakso lagi, mau enak ya. Enak. Itu namanya kapok lombok. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Isa Ansori terkait dengan jodoh, terkait dengan jodoh, Bun, kalau kita dianugerahi anak oleh Allah, laki maupun perempuan, yang umurnya sudah umur menikah, sudah bekerja meskipun HR-nya tidak banyak, maka dianjurkan untuk selalu senantiasa sholat duha. Sholat duha. Sholat duha itu ada doa, Bunda. Doa sholat duha itu, salah satunya Allahumma inna duha al-duha, dan seterusnya. Wa in kana ba'idan faqarribu, ya Allah, kalau anak perempuan, kalau jodoh anak saya itu ba'i dan masih jauh, ya Allah. Jodoh anak saya masih jauh, ya Allah, maka faqarribu, datangkan dengan segera. Dekatkan. Wa in kana haraman, ya Allah, kalau si mbak itu haram bagi anak saya, si laki itu haram bagi anak saya, maka fatahhirhu, sucikan, datangkan dengan segera, tapi halal. Sholat duha. Tapi Ustadz Isa, kalau saya di kantor sholat duha, teman-teman ngomong, Pak Farmadi kredit macet, utangnya akeh. Lunaskanlah ya Allah. Mobil belum lunas, rumah belum lunas, handphone belum lunas, jilbab belum lunas, ya Allah. Itu, ya. Jadi maka dianjurkan untuk sholat duha. Apalagi yang sholat duha, yang berdoa ibunya sama ayahnya. Luar biasa. Kenapa? Doaul ummi ila waladiha ka du'ain nabi ila ummati. Doa seorang ibu terhadap anaknya ka du'ain nabi ila ummati, laksana doa seorang nabi terhadap umatnya. Bagaimana kalau nabi yang berdoa la hijabah, tidak ada penghalang antara bibir orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala, doa terhadap anaknya. Subhanallah. Jadi qabulu taubati di Makkah, diterima taubatnya Nabi Adam, taubati di Makkah, sementara umat Nabi Muhammad dimanapun bertaubat, menyesali perbuatan dosanya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabiullah Adam, pengakuan secara jujur, inni kuntu labisat.
Saya dahulu labisan pakai baju tutup aurat. Ya. Laki tutup aurat, perempuan tutup aurat, labisan. Falamma asaitu, maka tatkala saya melanggar aturan Allah, melanggar SOP yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alani uryanan, maka saya ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung seketika itu. Ya? Seketika itu. Tapi adapun umat Nabi Muhammad wa ummatu Muhammadin, adapun umat Nabi Muhammad ya'suna, mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala hurratan, telanjang. Tapi fayalbisuhum, Allah tutupi aibnya. Jadi Nabiullah Adam pun di saat melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala disorgakan dalam keadaan tutup aurat. Yeah. Tutup aurat. Tapi di saat melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah telanjangi sehingga seluruhnya faham, tahu Nabiullah Adam melanggar aturan Allah. Karena ditulis dalam Al-Qur'an, fa akhrajahuma mimma kana fi. Sehingga akhirnya semua orang faham yang baca Al-Qur'an bahwasanya Nabiullah Adam alaihi salam bersama istrinya pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah, ya, kita bermaksiat pada Allah, oryan, buka aurat, ya. Kelihatan, bahkan juga ada yang telanjang, mohon maaf. Tapi karena umat Nabi Muhammad masih ditutupi aibnya oleh Allah, untung masih ditutupi oleh Allah. Tapi ya seandainya, seandainya, mohon maaf, ini seandainya saya di kantor, Ustadz Isa Ansori di kantor, panjenengan di kantor. Jadi setelah di kantor, misalnya saya melanggar aturan Allah, jadi melanggar setelah yang satu ini, ya. Baik pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Karena kita harus lewatkan dulu atau memberikan kesempatan dulu pada pesan-pesan berikut, dan setelah itu kita lanjut kembali bahasan kita tentang 4 keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia yang saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, besoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Empat keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di antara kita ini konsisten sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, nggih. Dan pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah, dan juga untuk bunda-bunda muslimah yang ada di Masjid Nurul Amin, Simo Jawar, Surabaya, kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, di segmen ini kita akan lanjutkan kembali, apalagi ini keutamaan yang didapatkan oleh umat Muhammad dibanding umat-umat terdahulu, termasuk Nabi Adam alaihissalam sekalipun. Bangga ya. Begini Ustaz, kalau kita di kantor, ya, panjenengan di kantor, yang cerita tadi, ya, bunda juga di kantor, lalu melanggar aturan Allah, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, lalu pulang ke rumah telanjang. Istri pasti ngomong, "Lo ngapain?" Karena umat Nabi Muhammad ditutupi aibnya. Coba seperti Nabiullah Adam,
semua faham karena ditulis pengumumannya di Quran. Yeah. Kalau bahasa sekarang viral. Viral dalam Al-Quran. Jadi kalau harus sama, begitu pulang dari kantor, dari pasar kok telanjang, melanggar gitu. Ya. Tapi tidak, karena umat Nabi Muhammad. Duh, ternyata saya pernah ngerasa nih bla bla bla. Makanya pulang telanjang. Aman. Masih dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi resikonya nanti, ya. Oh, urusan resiko nanti. Resikonya nanti di akhirat. Coba di dunia ini. Ya, di dunia. Kalau Nabiullah Adam ditelanjangi bulan-bulan, diusir oleh Allah, dipisahkan oleh Allah. Betul. Tapi kita tidak. Coba saat kita keluar rumah, ngobrol bersama bunda-bunda salihah, ngobrol lali ngerasani bla bla bla, aja ngomong yo. Jangan bilang-bilang ya. Pulang langsung ditelanjangi oleh Allah. Pasti. Itu Bun ya. Ini ngelanggar ini. Yang nomor 2. Yeah. Jadi keutamaan umat Nabi Muhammad dibanding dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang ketiga, lamma asaitu. Tatkala kata Nabiullah Adam, lamma asaitu. Tatkala saya melanggar perintah Allah. Tatkala saya bermaksiat kepada Allah. Tatkala melanggar SOP yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, farraqa baini wa baina imraati. Allah pisah. Tadi saya sampaikan, Allah pisah Nabiullah Adam dan Hawa itu. Tapi wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha, umat Nabi Muhammad melanggar aturan Allah, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Mereka tidak dipisah antara suami dan istrinya. Nabiullah Adam di saat dikeluarkan oleh Allah dari sorga, pisah antara Nabiullah Adam dan Hawa 350 tahun. Tapi kita di saat bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala antara suami dan istri. Yeah. Hebat kan Bun ya? Jadi ada cerita waktu saya di kantor di Wiyung. Saya waktu itu kepala KUA. Di Wiyung ada seorang ibu muda. Ya kurang lebih umurnya 30 tahun. Ibu muda itu sekitar jam 8.30 masuk di ruangan saya. Begitu masuk dan duduk di depan rumah, di kantor saya itu, di depan saya di meja, ibu itu nyelatu, apa nyelatu itu ya? Saya dimarahi, melabrak saya. Saya diam, cuma hati kecil ngomong, ya Allah, punya dosa apa semalam ini? Ya Allah, kok pagi-pagi sudah dilabrak perempuan. Saya diam saja, kurang lebih sekitar 2 menit ngamuk di depan saya. Sekitar 2 menit saya nanya, selesai Bun, ibu kenal saya? Enggak. Yang kedua, ibu enggak malu? Enggak. Saya ngomong dalam hati, stres orang ini. Saya nanya, Bun, ada apa sebenarnya? Suami saya, Pak, sudah 3 hari ini tidak pulang ke rumah. Oh, ngelabrak ke kepala KUA. Kepala KUA dilabrak. Saya nanya, Bun, suaminya kerja di mana? Di Perak. Rumah ibu di mana? Di Warugunung. Oke. Warugunung Perak, jalan kaki 3 jam nyampe. Kenapa 3 hari nggak nyampe rumah? Lah ya itu Pak. Saya nanya, ibu punya rumah? Punya. Alamat jelas. Nah, kenapa kok nggak bisa pulang? Nggak tahu. Bahasanya. Terus saya nanya, ibu punya handphone? Punya. Kenapa kok nggak ditelepon? Dimatikan. Oke. Saya sudah mulai berpikir, maunya si ibu ini menyalahkan suaminya. Maunya menyalahkan suaminya. Saya nanya, Bu, saya mau nanya kemana? Bentar, gak usah Pak.
Saya mau nanya kok nggak usah. Suami saya ini ternyata kecantol. Apa kecantol itu ya? Kecantol. Nyeleweng. Selingkuh. Pokoknya kecantol. Selingkuh. Ternyata suami saya ini Pak, kecantol. Bahasanya kecantol saya masih ingat. Kecantol sama teman kerjanya di kantor. Oh, oke. Saya nanya, ada 41 pertanyaan. Ini 3 hari sudah bingung kan ya? 3 hari sudah bingung. Belum 350 tahun ini. Saya nanya, Bu, panjenengan di rumah sering pakai baju kebesaran opo enggak? Nah, ini. Jangan tertawa. Ini yang ketawa ini yang ngerasa itu. Saya nanya, enggak dijawab. Saya ngomong agak jawab. Sering pakai baju kebesaran opo enggak? Sementara di kantor teman-teman kerjanya ya kurang bahan. Bajunya kurang bahan gitu. Ada bajunya nggak jadi, ada yang kekecilan, ada yang apa? Seksi. Sementara panjenengan di rumah bajunya kebesaran, wes ambune gak enak. Itu pertanyaan yang pertama tidak dijawab. Yeah. Yang kedua, Bun, panjenengan di rumah sering pakai parfum enggak? Enggak jawab. Sementara teman di kantor turun dari mobil bla 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 bla. Nah, di rumah pakai fresh care. Apalagi mau tidur sama suami pakai balsem. Bukan hanya di depan, di belakang. Okay. Suami ngomong, ya Allah. Pak Rijin, nanti terusan kisahnya, endingnya, kita akan lanjut kembali saat lagi setelah kita simak dulu beberapa materi tayangan berikut ini, dan kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Baik pemirsa, Anda masih mengikuti program Kajian Kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Farmadi Hashim masih ada di Masjid Nurul Amin, Simo Jawar, Surabaya bersama ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Amin. Baik, sekali lagi kita ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, Yai, ending dari cerita tadi. Ini belum ending ya? Belum. Masih tanya jawab terus. Saya sampaikan, saya punya 41 pertanyaan. Bus, 41. Satu kapan dijawab, 2 tidak dijawab. Yang ketiga saya nanya, Bun, kalau suami pulang dari kantor, apakah panjenengan sudah menyiapkan makan dan minum? Enggak jawab. Saya tanya lagi. Sementara yang sana. Sementara di kantor dibawain rantangan itu ya. Hati-hati loh ya. Serius ini. Serius ini. Akhirnya saya sampaikan, Bun, cobalah di rumah pakai baju yang pakai parfum yang, coba nanya, saya jawab jujur, punya parfum semua. Di saat kemana dipakai,
kondangan. Kondangan ya kan. Di saat tidur sama suami pakai balsem. Nah, minyak angin. Minyak tawon. Minyak angin. Koyo. Yang panas itu apa namanya? Semua ya. Koyo. Yang panas fresh care, masya Allah. Si suami ngomong, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya sang suami tidur di depan musol masjid ini, ketemu ketua takmir. Loh, Mas kok tidur di depan masjid? Di rumah nggak bisa ditempati. Nggak bisa ditempati. Kiamat sugro. Saya ngomong, Bun, panjenengan pulang. Robah sikapnya 3 saja, jangan sampai 41. Ternyata seminggu kemudian datang. Iya Pak, saya salah. Sadar kan? Iya Pak, saya di rumah sering pakai baju kebesaran, ambune wis kain. Kadang suami kalau datang, Pak, saya persiapkan langsung saya buatkan mie instan. Waduh, jagonya Pak saya kalau buat mie instan. Maka para bunda-bunda solihah, masaklah untuk anak dan suami. Suami juga membantu di saat libur di rumah. Ini pisahnya 3 hari sudah bingung. Sampai kepala kawat dilabrak. Saya nanya, Ibu kenal saya? Enggak. Ibu malu enggak? Enggak. Ini karena suaminya hilang. Maka bunda-bunda biar enggak hilang. Pengumuman mulai besok pakai baju yang rapi. Pakai parfum. Syukur-syukur Pak, ini malam Jumat, ngersakaken napa mboten. Jangan asal tanggal muda aja, tanggal tua carno hai gitu. Itu itu yang ketiga. Yang keempat, Yang keempat, inni asaitu fil jannah. Inni asaitu fil jannah. Dahulu kata Nabiullah Adam, saya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, saya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala fil jannati di sorga. Allah perintahkan untuk tidak mendekat, kami mengambilnya. Melanggar aturan Allah di mana? Fil jannati di sorga. Karena saya melanggar aturan Allah di sorga, fakhrijni minha. Saya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga. Sementara umat Nabi Muhammad wa ummatu Muhammadin, umat Nabi Muhammad ya'sunallaha ta'ala, bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kharijal jannah, melanggar aturan Allah tadi itu di luar sorga, ya di bumi ini, di dunia ini. Tapi karena mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayudkhiluhum fiha idza tabu, Allah masukkan mereka umat Nabi Muhammad itu ke surga Allah manakala dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kebalik tabun. Nabiullah Adam melanggar aturan Allah diusir dari surga, umat Nabi Muhammad melanggar aturan Allah tapi bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surga. Maka di saat kita berlumuran dengan dosa, mari kita berenang di lautan ampunan Allah. Percayalah, ampunan Allah jauh lebih besar daripada siksanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, bertobatlah, mohon ampunlah rabbakum pada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaffara, maha penerima taubat, maha penerima, maha pengampun dan maha penerima taubat kita, ghaffara. Jadi di saat kita punya dosa kepada kita sama manusia, baik itu disengaja atau tidak, dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, taubat nasuha. Taubat nasuha bukan kapok-kapok lombok. Bus, aku udah bus kapok, pedes. Besok diberi lagi, mau, yo lahap lagi, gitulah. Soalnya nggak beli, soalnya gratis. Ditawarin gratis. Iban Nabiullah Adam diusir, tapi
Kita umat Nabi Muhammad punya salah, berbuat dosa selama kita tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda soleh, sering saya sampaikan dalam sebuah event TV ini, pernah satu saat Rasulullah sedang berada di masjid di Madinah. Saat Rasulullah sedang berada di masjid itu, Rasulullah menangis. Menangis dan menangis Rasulullah. Saat Rasulullah menangis ini, ada sahabat Rasulullah, Sadad bin Auf namanya, datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Padahal engkau adalah satu-satunya hamba Allah yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lampau, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi kenapa engkau masih menangis? Apa jawab Rasulullah? Atakhawwafu ala ummati asyirk wa sahwal khafiyah. Wahai Sadad, yang saya takutkan besok di saat saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, umatku syirik. Sadad bertanya pada Rasulullah, "Atusriku ummatuka min ba'dika ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah ada di antara umatmu setelah engkau menghadap Allah umatmu yang syirik? Qala na'am, Rasulullah menjawab, ada. Amma innahum, akan tetapi mereka layak buduna syamsa, tidak menyembah matahari, walayak buduna qamaran, mereka tidak menyembah rembulan, walayak buduna hajaran, mereka juga tidak menyembah batu, walakinnahum yura'una bi'amalihim, akan tetapi mereka beramal tapi bukan karena Allah melainkan kepada sesama manusia. Ini yang sempat ditangisi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk segmen berikutnya, dan segmen berikutnya ini adalah segmen terakhir ya untuk kajian kita yang membahas tentang 4 keutamaan umat Muhammad SAW. Kita jeda untuk saat lagi melanjutkan tema ini. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia yang saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saya Isa Ansari masih bersama Anda, dan saya masih bersama Kiai Haji Farmadi Hasim, Kepala Kantor Agama Kementerian Agama di Kabupaten Blitar, yang sekarang ini hadir di Masjid Nurul Amin, kawasan Simojawar, Surabaya, bersama ibu-ibu jamiah muslimat dari Masjid Nurul Amin. Dan kita masih ada di program Kajian Kini, Inspirasi. Baik, kita lanjut kembali. Tadi kita sudah bahas tentang 4 keutamaan umat Muhammad SAW yang disampaikan oleh Yai Farmadi. Nah, kita harus ingat betul ya. Tapi itu kalau kita tobat tidak harus menunggu 350 tahun. Itu pasti diterima tobatnya asal kita ini benar-benar taubatan nasuha. Kemudian kalau kita salah itu pun tidak dipisah. Tidak dipisah sama orang yang kita cintai, kan begitu ya, iya. Kemudian yang tidak ditelanjangi. Kalau kita membuka aurat itu hukumannya tidak langsung ditelanjangi. Baik. Kita sekarang akan berikan kesempatan pada ibu-ibu muslimat
di Masjid Nurul Amin untuk menanyakan 1-2 pertanyaan ke Yai Farmadi. Monggo dimulai dari Ibu, sebutkan namanya dulu, salam, nama, kemudian pertanyaannya. Nggih. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Kasiani dari Muslimat Nurul Amin. Yeah. Yang saya pertanyakan, kenapa sekarang ini orang laki-laki itu nggak jujur sama orang perempuan? Terus masalah keuangan itu selalu disimpan sendiri. Istri cuma dikasihin sedikit. Yeah. Terus yang kemarin waktu pensiunan itu dikasihin 25 juta. 25 juta ini belum saya kasihin infak, tapi sudah hilang 700.000. Apakah ini hukumnya gimana? Ngaten nggih. Baik, hukumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sis Kasiani. Lanjut untuk Ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Jarmi, Muslimat Nurul Amin. Saya mau tanya Pak Ustadz. Nggih. Dulu anak saya itu kawin sama laki-laki, bapaknya itu lain agama. Yeah. Dan itu ya alhamdulillah sekarang sudah pisah. Yeah. Itu anaknya itu gimana? Haram atau tidak? Anaknya muslim atau mboten? Anaknya ikut muslim. Oh, muslim. Ikut ibunya Islam, bapaknya Kristen. Hukumnya gimana ngaten nggih? Ya, hukumnya gimana? Baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, soal kejujuran dan ketidakjujuran suami. Kalau bahasa saya itu ada uang laki-laki ya. Oh gitu ya. Uang laki-laki itu ada uang untuk kita perempuan. save saja, sewaktu-waktu kita jamu siapa teman saya. Loh, masa harus minta ke istrinya itu ya. Kan kita malu nggih ya. Kalau pas diajak kemana, marung atau apa itu, terus nggak bawa duit ini. Gimana? Baik, terima kasih. Itu Bunda. satu sisi. Sisi lain memang siapapun memang harus jujur ya. Monggo. Mestinya di awal antara suami dan istri itu punya komitmen. Komitmen, perjanjian. Perjanjian. Bisa jadi yang model begini ini, mohon maaf, bisa jadi mungkin suami berpikir kalau uang itu dipegang istri semua habis. Kalau sudah masuk nggak bisa keluar ya? Kalau sudah masuk makanya nggak bisa keluar. Itu bisa jadi. Bisa jadi karena memang watak suami modelnya begini. Ada. Petinju ya? Iya kan petinju. Ya. Oleh sebab itu maka pertama adalah komitmen awal. Perjanjian. Perjanjian. Maka kalau perjanjian di awal sudah diikat, maka ke depan maka insya Allah akan mengikuti komitmen itu. Yeah. Karena anjurannya wa amruhum sura bainahum. Seluruh problem itu bisa diatasi dengan jalan musyawarah. Musyawarah. Kata Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Ibnu Ruslan, mahalakam-ru'un an masuratin, tidak akan celaka seseorang itu manakala memutuskan problem itu an masuratin dengan musyawarah. Cuma kadang halah paling yang ngono, belum dicoba jawabannya paling yang ngono. Ditanya malah marah. Ditanya, diajak ngobrol, diajak musyawarah marah. Berarti panjenengan yang selama tiap hari itu ngobrol bareng, tidur bareng, makan bareng, masa selama beberapa tahun tidak paham kelemahannya di mana? Kan itu Jadi yang penting Bun, itu ayo kita dimusyawarahkan. Pak, nanti kalau kita rame terus, dilihat anak kita nanti dikira halal sama anak kita. Yeah. Nanti akan melahirkan dan mewariskan ini kepada anak kita. Contoh ya. Dicontoh karena dianggap halal. Yeah. Dianggap halal. Dimusyawarahkan bareng-bareng. Syukur-syukur saya pribadi Bun. Syukur-syukur tiap bulan itu evaluasi. Saya sendiri minta kepada istri dievaluasi saya. Tiap bulan. Apa sih Mi?
kelebihan dan kekurangan saya selama sebulan. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, banyak ininya. Kelebihan cuman kelebihan. Kelebihannya misi tok ya sudah. Bulan kedua saya minta evaluasi lagi. Berdua saat anak saya tidur atau di mobil sudah evaluasi. Tapi di saat saya ada evaluasi, saya kayak disamber petir gitu. Tapi saya ngomong ini saya sakit. Karena sakit saya anggap evaluasi ini obat. Saya menelan pil pahit tapi besok saya sembuh. Hari ketiga, bulan ketiga, istri setelah mengevaluasi ngomong, kalau saya ini saya tunggu. Evaluasi. Akhirnya enak sekarang Bun, enak. Jadi sama di mobil evaluasi, di rumah evaluasi. Dan ini saya ketok tularkan ke anak dan mantu saya. Nah, ke depan biar nggak singit-singitan. Maka ada uang suami, istilah Ustadz Isa Ansori, uang laki ditaruh di sini. Maka nanti kalau pulang silakan operasi kopiah. Nah, yang kedua, pertanyaan Bunda J, punya anak laki dan perempuan. Si perempuan laki, si perempuan Islam, si laki non Muslim. Nikahnya non Muslim ya? Nikahnya Muslim. Bapaknya. Ya anggap jadi laki perempuan ini yang perempuan Muslim, yang laki non Muslim. Lalu nikahnya pasti tidak di KUA. Karena orang nikah di KUA harus beragama Islam. Kalau agamanya enggak Islam, KUA tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau nikah di tempat lain, di catatan sipil, si perempuan yang semula Islam harus ikut ke agamanya. Jadi catatan sipil itu bisa menikahkan sesuai agamanya. Kantor urusan agama bisa menikahkan secara Islam, karena memang sudah ada babnya masing-masing. Ini non Muslim, ini Muslim, nggak mungkin mau, karena diatur oleh aturan undang-undang. Maka berarti salah satu ini ikut ke agamanya. Yang Islam ikut ke non Muslim bisa jadi, yang non Muslim bisa ikut ke Islam bisa jadi. Nah, ternyata pertanyaannya sekarang nikahnya non Muslim. Berarti yang Muslim tadi ini sudah keluar dari agamanya, ikut suaminya nikah di catatan sipil. Nah, lalu anaknya bagaimana? Tinjauannya dari mana? Tinjauan Islam apa Muslim apa non Muslim? Kalau tinjauannya non Muslim aman, kan sudah ikut non Muslim. Tapi kalau tinjauan kita Islam, anak itu suami istri, kalau ditinjau dari hukum Islam, secara hukum Islam ya tidak sah hukum Islam, karena tidak nikah di Islam. Nikahnya di Kristen. Bagi mereka yang nikahnya di catatan sipil sah menurut mereka. Karena memang sudah ada babnya masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah anak. Bagaimana dengan anaknya? Nah, kalau anaknya laki maupun perempuan, ya anaknya, karena tadi pertanyaannya adalah nikahnya adalah di catatan sipil, anaknya non Muslim. Tapi sekarang sudah Islam, Pak. Ya sudah, alhamdulillah sudah masuk Islam. Pertanyaannya, kalau anak ini perempuan mau nikah, siapa wali nikahnya? Kan begitu. Betul. Ya kan? Karena nikahnya di non Muslim, yang perempuan ikut non Muslim, anaknya perempuan, sekarang anaknya adalah Islam yang perempuan. Terlepas itu cerai atau tidak, pertanyaannya anaknya ini siapa walinya, kan gitu. Ada dua pendapat. Pertama, walinya wali hakim, karena saat akad nikah di wilayah bukan KUA. Tapi ada pindah kepada, kalau punya saudara, pindah pamannya. Tapi sebagian besar ulama berpendapat itu adalah wali hakim. Aman. Alhamdulillah. Baik, ini rupanya waktu yang membatasi kita. Tapi terima kasih Bunda-bunda untuk kehadirannya. Kita sama-sama ada di program kajian Kini Jawab Pos TV di Masjid Nurul Amin, Simojawar, Surabaya. Dan saya Isa Ansori bersama Kiai Haji Farmadi Hashim harus pamit undur dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.